teman-teman, staycation virtual lagi bareng Family on Trip. Kali ini Family on Trip lagi di Semarang nih teman-teman. Nah, di Semarang kita mau menuju ke Dusun The Villa Semarang. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan TikTok Family on Trip, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Lokasi Dusun The Villas ini deket banget sama exit tol Bawen nih teman-teman. Jadi lokasinya ada di pinggir jalan raya. Ketika kita keluar dari exit tol Bawen, kalau kita arahnya dari Semarang kota, dia ada di sebelah kiri jalan. Nah, kita bisa langsung masuk ke Dusun The Villas ini. Nah, Dusun The Villas ini dia lokasinya itu bareng sama Dusun Semilir. Nah, The Villas itu nama penginapannya, kalau Dusun Semilir itu nama tempat wisatanya. Nah, di tempat masuknya ini agak aneh sih menurut saya. Jadi kalau ke kanan tadi itu kan parkir motor dan mobil, kalau ke kiri ke villanya. Tapi kenyataannya di sini tuh nyambung juga. Nanti ketemu juga nih di tempatnya ini. Atau mungkin hanya untuk pemisahan karcisnya aja kali ya. Kalau yang di sini tuh khusus untuk karcis di villanya, sedangkan kalau yang di sebelah kanan tadi itu karcis untuk masuk tempat wisata Dusun Semilirnya. Bisa jadi seperti itu. Kalau paling khas dari Dusun The Villas atau Dusun Sumilir itu kan stupa-stupa yang ada di kanan kita itu ya kan. Tapi itu bukan tempat penginapannya teman-teman. Jadi tempat penginapannya itu kita masih masuk ke bawah sini untuk area penginapan kita, lobbynya ada di sini. Kemudian nanti kita tunjukin deh. Nah, kalau yang bulat-bulat stupa itu tuh dia bukan tempat penginapan, justru itu adalah toko oleh-oleh. Sekarang kita memasuki area drop off-nya. Ini sebelah kiri kita, tadi kita lihat ada booking car, itu yang akan membantu kita kalau kamar kita berada di tempat yang jauh. Karena lokasinya kan ada beberapa tempat gitu ya. Dan tipe-tipenya juga beda-beda. Nanti lokasinya juga ada yang dekat dan ada yang jauh. Di situ helpful banget sih untuk bellboy-nya juga standby di situ dan mengarahkan parkir kita langsung di tempatnya gitu teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat kan kita ketemu sama mobil-mobil yang tadi dari arah sebelah kanan juga. Jadi parkirannya memang nyatu sebenarnya ya. Sebelum kita check in, kita mau kasih lihat dulu gambaran ada apa aja sih di Dusun Semilir ini gitu ya. Di angka 1 itu ada Prosotan dan Owl Cafe. Dari situ kita bisa lihat panorama yang indah banget dan view Gunung Merbabu dan Gunung Merapi gitu ya. Pokoknya cakep banget, wajib banget kalau ke sini ini ke area Prosotan itu karena di situ yang paling bikin viral tempat ini. Terus yang kedua itu adalah Dusun The Villas. Itu adalah penginapan yang kita tempatin. Di sini terdiri dari banyak tipe juga, beberapa tipe lainnya nanti kita akan jelaskan detail di akhir video ya. Terus yang ketiga, ini di sini ada toko oleh-oleh seperti souvenir, terus cemilan, terus ada warisan Indonesia, ada gunungan resto dan ada panorama view lantai 2. Yang keempat itu adalah Sepoi-Sepoi Food Court. Yang kelima itu Jembatan Senggol. Yang keenam ada Alas Tirta. Yang ketujuh itu yang penuh dengan warna-warni, warna biru, itu adalah alun-alun Eropa. Di situ juga ada gondola gitu ya dan macam-macam. Di situ cocok banget buat ajakin anak-anak main karena selain gondola juga banyak banget wahana-wahana lainnya yang bisa dieksplor kayak main-main capit-capitan apa itu namanya. Terus di nomor 9 itu ada Omah Suwung. Omah Suwung itu bahasa Jawanya dari rumah hantu ya, rumah kosong gitu. Di situ kalau yang penakut kayak saya mendingan jangan masuk ke situ. Selain yang saya sebutkan tadi, ada banyak banget wahana-wahana lainnya seperti Banyu Biru dan lain-lain yang kayaknya kalau disebutin detail satu-satu bakalan kelamaan ya. Lanjut aja, sekarang kita check in terlebih dahulu. Nah, ini kita akan masuk ke lobbynya nih teman-teman. Lobbynya tadi kita udah tunjukin ya tempatnya. Dan ini langsung masuk dengan pintu otomatisnya. Ini adalah lobbynya dengan nuansa Jawa yang kental banget dengan khas-khas dusun gitu ya teman-teman. Dan ini area sekitar lobbynya nih, ada kursi tempat duduknya juga, ada welcome drinknya juga, dan hiasan-hiasannya itu pernak-perniknya unik-unik gitu ya, dari apa kayak pecahan kaca tapi bukan, apa itu namanya ya. Nih welcome drinknya bisa ambil di sini. Terus kita check in nggak pakai lama, langsung dapat kartunya. Jadi di situ cuman
tunjukin identitas aja sama nama pemesan, dan kita juga nggak perlu deposit apa-apa lagi, langsung ditunjukin kamar kita nomor berapa. Dan kalau kita membawa bawaan berat juga akan dibantu dibawakan ke kamar. Begitu turun dari lobby langsung cakep banget kan, itu adalah kamar tipe poolside. Itu yang paling best seller nih di Dusun The Villas ini. Untuk memasuki area sana kita lewatin lorong ini dulu nih. Lorongnya kanan kiri dipenuhi sama tanaman khas banget dari khas dusun. Di sini kayak banyak banget tanaman-tanaman yang kayak menghalangi jalan, tapi itu emang temanya mereka gitu. Jadi sebenarnya kita itu pesen udah dari akhir November ya teman-teman, ini tiketnya. Cuman qadarullah harusnya itu buat Desember, tapi ternyata saat itu ada bentrok sama kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Akhirnya kita reschedule di bulan Januari ini. Karena kalau ganti harinya saat itu bulan Desember, semua tipe itu sudah sold out teman-teman. Jadi memang best seller banget ya. Sekarang kita lanjut untuk room tournya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah begitu masuk kita disambut dengan sebelah kiri ini ada 2 bunk bed. Tapi tenang aja, bukan cuman bunk bed ini aja di sini ya. Untuk tipe poolside dengan rate harga 2,5 juta dan kita dapat promo jadi 1,62 juta. Nggak tahu sekarang apakah masih promo atau tidak. Ini bisa digunakan untuk 4 orang karena bukan cuman bunk bed aja, tapi kita juga dapat 1 king bed seperti ini. Nah ini nyaman banget, kasurnya bener-bener empuk, dengan kasur, dengan spray, dengan bed cover, semuanya bermerek ya teman-teman. Ini mereknya King Coil. Aduh nyaman banget kan merek-merek itu. Dan ini dengan hiasan-hiasannya yang unik, cantik, dan instagramable. Ornamennya ini menunjukkan dari tradisional dusun Jawa gitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lihat balkonnya terlebih dahulu. Begitu kita buka balkon, yang kita lihat adalah kolam renangnya. Ini kolam renang khusus untuk penghuni di poolside ini ya teman-teman. Jadi cuman penghuni di beberapa kamar ini aja yang bisa berenang di area ini. Kalau di poolside tipe lain juga ada kolam renangnya tersendiri. Tapi di sini nggak ada main poolnya, jadi kalau yang tipe kamarnya nggak ada kolam renangnya ya nggak bisa berenang, karena emang ini dikhususkan untuk yang menempati kamar-kamar di area sini saja ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi lihat fasilitas yang ada di dalam kamar. Ini ada TV, di sini TV-nya udah smart TV, cuman sayang mungkin karena penghuninya banyak, jadi internetnya itu agak-agak lambat gitu ya teman-teman, mungkin karena berebutan gitu. Nah di sebelah dari TV itu ada kursi buat santai. Ada kursi santainya dan kursinya juga empuk banget karena dilapisi sama busa seperti ini, jadi nyaman banget buat duduk-duduk santai sambil menikmati kopi. Nah di bawah dari TV ini ada tempat minumnya, tempat buat teko listrik, terus ada gelas-gelasnya lucu dari Jawa banget ya. Terus ada teh, kopi di situ juga. Terus yang paling unik itu ada kendinya buat minum teh. Terus di samping sini ini ada kulkas, kulkasnya kosong ya, nggak ada isinya. Dan di samping TV ini ada keranjang, tapi saya kurang tahu nih fungsinya untuk tempat sampah atau tempat pakaian kotor gitu ya, karena gede banget. Kalau tempat sampah itu kegedean kayaknya deh. Terus ini di lemari ada kimono sama alat apa itu, senter kali ya. Nah ini kimononya kimono batik dan bahannya itu lembut banget, nyaman banget deh. Lanjut sekarang kita buka lemari yang di bawahnya. Ini ada safe deposit box sama slipernya biasa ya, tipis. Nah ini safe deposit boxnya kalau mau digunakan untuk penyimpanan saat kita tinggal pergi juga bisa. Terus di samping dari bednya ini ada meja kerja. Dan di atas meja kerja itu ada di sampingnya ada nakas sama pensil sama buku tulis. Terus di atas meja ini ada ornamen yang unik. Ornamennya dari jendela khas Jawa
terus ada cerminnya gitu, jadi kesan memberi kesan luas. Di sini ada room service-nya, ini bisa pesen makanan di sini dan harga-harga makannya juga menurut kita ini lumayan terjangkau. Kita juga pesen makanan-makanan dari sini, dan di sini ada peta nih untuk acuan kalau misalkan mau wisata di The Villas-nya, di Dusun Sumilirnya ada banyak info-info di situ, entah itu tiket masuk atau wahana-wahana yang ada di Dusun Sumilir. Semuanya oke kecuali stop kontaknya. Di sini minim stop kontak. Kalaupun ada, ini ada di belakang ranjang ini, dan itu pun agak sering lepas. Jadi perlu ditambah sebenarnya untuk stop kontaknya nih. Yuk lanjut, sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya ini batanya itu bata expose seperti ini, tipenya kayak model Jawa gitu juga. Terus di sini dapat 4 handuk. Ada toiletnya 1, terus ada tangga di sini buat gantung-gantungin pakaian ya sepertinya. Terus di sini ada cerminnya, terus ada hair dryer juga. Kita dapat 4 minum di sini, terus ada 2 gelas kumur juga. Ada wastafelnya, wastafelnya unik dari batu. Di sini amenitisnya dapat 4 karena memang kapasitas kamarnya untuk 4 orang, jadi semuanya serba 4 ya, minuman 4. Amenitisnya 4 gitu, handuknya juga 4. Dan ini area showernya, ada sabun dan sampo juga di situ. Terus ini desainnya itu kayak tanaman dalam ruangan, ada tanaman sansevieranya, terus ada tanahnya gitu ya. Unik banget ini kamar mandinya. Cuman untuk air hangatnya kayaknya juga dibatasin ya di sini, jadi kalau lama-lama dia itu mati gitu. Jadi seringnya mandi air dingin di sini. Sebelum kita explore ke Dusun Semilir tempat wisatanya, kita mau lihat suasana malam terlebih dahulu. Ini suasana lobbynya di malam hari jam 9-an ya teman-teman. Ini jam 9-an suasana lobby udah sepi sih. Terus ini banyak lampu-lampu lampion gitu, kayak karena sekarang nuansa Imlek kali ya. Jadi suasana merah-merah itu lebih dominan. Dan ini makin cantik banget lobbynya, ditambah dengan lampu-lampu penerangnya ya. Kalau tadi siang kita lihat dia itu cuman polosan dari bambu-bambu, sekarang kita bisa lihat dia dengan pedaran lampu hiasnya. Apalagi sinar-sinar yang ngenain hiasan-hiasan keramiknya itu ya, jadi makin cantik itu, memantul cahayanya. Untuk di area jalan menuju ke kamar ini juga dilengkapi dengan lampu-lampu di dinding-dinding yang bikin suasana juga makin romantis ya untuk jalan berdua, dan gak ada kesan creepy-nya sama sekali. Terus kalau kita lihat kolam renangnya, ini kolam renangnya bagus banget kalau malam, dilengkapi dengan lampu-lampu ambience gitu ya, jadi makin cantik banget. Untuk suasananya semuanya oke, cantik, jalanannya, lampu-lampunya juga cantik. Di depan kamarnya lampunya juga unik dan cantik. Cuman menurut kami ada satu lagi nih yang kurang, itu dia antara kolam sama kamar mandi itu kita harus ngelewatin depan ranjangnya terlebih dahulu. Jadi kadang di situ agak becek di situ. Jadi mungkin kalau misalkan dari kamar mandi ke kolam itu jaraknya lebih dekat, mungkin basah-basahnya nggak harus sampai ngelewatin depan kamar mandi, depan bed ya. Keesokan harinya kita mau breakfastnya bisa lewat area depan jerapah-jerapah ini ya, patung jerapah. Nah kalau mau lewat depan deket sama parkiran, kita bisa lewat depan parkiran sini karena kita ada perlu ke mobil dulu, jadinya kita lewat depan. Dan di depan sini dia agak sepi sih karena lebih banyak standby petugasnya tuh di sana. Yang di sini kita cuma bisa masuk aja tapi nggak didata gitu, nanti baru ketika kita duduk di kursi baru didata dari kamar berapa gitu ditanyainnya. Ini kita milih sarapannya itu udah jam 9-an gitu ya, udah agak siangan lah, pokoknya siang karena pikirnya tamunya kan banyak banget, kirain nanti bakalan rame gitu. Ternyata kalau ruangannya seluas ini dan mejanya juga banyak banget, mejanya juga jaraknya jauh-jauh kayak gini, jadi nyaman banget gitu. Walaupun mau pagi pas bareng-bareng rame juga kayaknya juga nggak bakalan sempit-sempitan gitu ya, karena ruangannya juga luas banget.
Menu sarapannya variasinya sih nggak terlalu banyak teman-teman di sini, tapi rasanya enak-enak. Di sebelah kiri tadi ada egg corner ya, bisa pesen scramble atau telur dadar atau apa tuh namanya, omelet gitu ya. Terus ada sayur asam Jakarta, ada nasi goreng, ada nasi putih, ada bihun, ada capcay, ada telur balado Jawa. Ini rasanya manis-manis pedas. Terus ada ayam goreng, sosis, terus kentang. Terus yang paling enak nih di sini ada pecel. Ini ada jajanan, ada jamu, dan penjaganya nih ramah-ramah banget. Lainnya lagi ada bubur sumsum, terus ada bubur ayam, ada sereal. Menunya standar lah ya, pokoknya menu-menu biasa gitu, tapi rasanya enak-enak. Terus di sini ada salad buah. Untuk minumannya ada air putih, ada jus jambu dan orange juice. Ini ruangannya tuh gede banget dengan atapnya dari bambu ya, unik banget dengan tempat-tempat lampunya juga dari bambu. Pokoknya keren banget, instagramable banget, dan dibuat sedemikian rupa gitu ya, menyerupai dengan tradisional Jawa. Ini kayaknya biasanya itu buat acara-acara wedding gitu ya, yang memerlukan tempat seluas ini, karena di depan sana juga ada panggung, jadi kayak memang buat tempat acara. Oke, dan sekarang kita sudah selesai breakfastnya. Sekarang kita lanjut mau explore tempat wisatanya. Tapi kalau kita jadiin satu video kayaknya bakalan kepanjangan, jadi kita pisah aja jadi 2 video ya. Untuk yang sekarang kita review tentang Dusun The Villas-nya, dan di video berikutnya kita akan review tentang Dusun Semilirnya, tempat wisata. Bentar, ada satu lagi nih yang belum kita info, yaitu rate harganya. Itu yang paling utama kalau kita mau menginap di hotel kan. Nah, rate harganya ini ada yang full playside dengan king bed dan bunk bed yang kita tempatin, rate-nya 2,5 juta. Terus ada garden playside, rate-nya 1,8 juta. Terus ada sideway space, ini paling gedenya yaitu 2,9 juta. Terus kalau tipe glampingnya itu ada di caravan camping, dia 250.000. Terus masih ada juga yang coming soon, yaitu yang glamping dusun bunk bed. Itu masih coming soon ya. Hai teman-teman. Nah, kali ini kita lagi ada di tempat glampingnya nih, di Dusun Sumilir. Kita bisa lihat di belakang kita adalah tempat glampingnya. Jadi kalau teman-teman di sini mau glamping di area sini bisa. Selain yang tipe side pool dan tipe family, ternyata sini juga ada yang tipe glampingnya. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan, lihat bagian lain dari kayak maze. Kayak labirin. Nah, ini masih pembangunan nih teman-teman. Ini masih berkembang terus ya. Yes. Ini yang paling baru nih. Dari poolside yang paling baru sebelah sini, terus sebelah sininya masih pembangunan. Nah, dari yang lagi dibangun, lihat ke sana itu langsung kelihatan ada ayunan perosotan yang kemarin kita naikin. Terus di sini lagi proses pembangunan. Ini lagi proses pembangunan apa, Pak? Rumah makan. Oh, restorannya nih. Makasih, Pak. Ini nanjak dikit aja udah ngos-ngosan nih. Oke deh teman-teman, kita lanjut besok seseruannya di Dusun Semilir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.